Sekarang gini ya, kalau oke, saya minta ajaran Yesus, ucapan Yesus, kamu pakai Yohanes, oke, tidak apa-apa. Sekarang, barang siapa yang percaya kepada aku, nah, oke, saya kan percaya kepada Yesus. Kan banyak ratusan ayat. Yesus mengatakan aku ini utusannya Allah, namanya utusan menerima firman. Nah, jelas dia menerima. Banyak ayat-ayatnya. Dia seorang nabi, penyampai firman. Nah, sekarang kan saya sudah percaya, berarti saya selamat apa enggak? Hmm? Kalau kamu enggak kata iman ini sebagai Tuhan, mana ucapan Yesus dia sebagai Tuhan? Namanya Tuhan, tidak punya Tuhan. Namanya Tuhan tidak mungkin menerima firman. Kan gitu seharusnya kan? Nah makanya disitulah kamu mencret kamu ya. Sekarang gini aja ya. Yang namanya Tuhan itu pasti tidak ada yang mengutus. Pasti tidak menerima firman. Pasti tidak akan berdoa kepada Tuhan. Itu namanya Tuhan. Ya. Nah sekarang saya nanya ke kamu. Jawab dengan jujur. Yesus itu punya Tuhan apa enggak? Jawab. Kakek yes, ya kamu diam aja nyimak aja. Bisa apa kamu, ha? Kami tahu banget tentang Kristen itu. Kristen adalah penyembah manusia yang dikira jelmaan dewa kalau orang dulu. Nah, Yesus dikira jelmaan Allah, padahal Allah itu Tuhannya, bukan jelmaan. Tak, kau tahu apa kau tak. Ya Tuhanmu aja kau nggak tahu. Kau tahu Tuhanmu nggak tahu. Muhammad aja nggak tahu. Nabimu aja nggak tahu Tuhannya. Iya kan? Ngomong aja nggak pernah Tuhannya sama Muhammad itu. Tuhan SBT-mu. Iya kan? Emangnya kau tahu Muhammadmu aja nggak tahu. Kamu kira Yesus itu seperti dewa-dewa gitu. Akulah jelmaan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka dia menjelma jadi aku gitu. Aduh kakek yes, udahlah kamu ya. Kamu udah mungkin paham ajaran Yesus itu kamu ya. Nyimak aja ya. Emangnya Tuhanmu ada, Tuhanmu tuh nggak ada. Ngomong aja nggak pernah sama Muhammad. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan, "Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa." Ada di mana Tuhannya? Ada di mana? Ayo. Ketika Tuhan SWT Bu mengatakan sembahlah aku Tuhan SWT, ya di mana itu Tuhan SWT Bu? Coba jawab. Loh, kan ayatnya jelas dalam Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, di aras kan? Nah, oke. Sekarang ketika Yesus semalaman berdoa kepada Allah, ada di mana Tuhannya Yesus Allah itu? Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Aku bersyukur kepadamu, Bapak Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhannya? Hmm? Kalau menurut kamu Tuhanku tidak ada, ya sama. Karena Tuhanku dengan Tuhannya Yesus sama. Coba ada di mana? Coba kamu nanya ke Yesus. Sus, kamu itu mengenalin Tuhan itu Allah. Ada di mana? Allahmu, Tuhanmu. Coba kamu nanya ke Yesus. Bisa kamu jawab? Nah, kalau saya sudah nanya saya. Oh banyak ayat-ayatnya tak ya ya kau itu tidak tahu nubuatan para nabi ya karena Quranmu itu ya tidak terhubung dengan kitab para nabi, tidak tahu tentang nubuatan tentang Mesias tak. Quranmu itu beda, yaitu kitab gak jelas, tidak terhubung dengan kitab-kitab yang sebelum Quranmu itu. Nubuat para nabi gimana? Ha? Nubuat para nabi mana? Nabi-nabi Israel. Ingat loh, orang Israel tidak pernah mentuhankan manusia itu. Kalau ada nabi-nabi Israel menjelaskan nubuat seperti dewa-dewa ya, turun jadi manusia, pasti mereka sampai sekarang menunggu Tuhan datang. Dalam Israel itu kitabnya ya, kitabnya Yesus ya, kitabnya Musa juga. Ya Tuhan itu tidak bisa dilihat, mati manusia kalau melihatnya gitu loh. Kamu tidak bisa melihatnya. Bukan seperti dewa-dewa yang kamu imani itu. Bisa menjelma, firmannya jadi manusia. Itu ajaran dewa-dewa Yunani gitu tuh. India gitu loh. Nah, itulah. Itu kau sudah mengakui bahwa kau itu tidak tahu tentang kitab-kitab sebelum Quran, ya.
nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang tertulis pada kitab para nabi, kau tidak tahu, Tata. Jadi kau ngomong apapun itu cuma asumsimu doang, ya. Itu dari perkataanmu itu sudah terang benderang, kau itu tidak tahu nubuatan-nubuatan yang tertulis pada kitab para nabi tentang Mesias itu, Tata. Karena Qur'anmu itu tidak ada hubungannya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, itu kitab nggak jelas itu. Ya, itu nggak jelas lah pokoknya aku bilang. Kamu kalau paham, tidak usah curhat kamu ya. Silakan kamu tunjukkan manusia Yesus itu Tuhan. Ucapan Yesus yang mana? Tidak mungkin berani kan kamu? Karena kamu tahu saya lebih paham dari kamu. Kenapa kamu tidak berani menghadapi aku pakai dalil? Itu kamu mengakui kamu. Tidak mungkin saya menang lawan tahta. Tahta itu penghafal kitab gitu. Muslim ini masih koar-koar, Sudah bersalahan Qur'annya masih koar-koar. Sudah Islam tidak sempurna masih koar-koar. Pokoknya ingat ya, kalau kamu mau nanya tentang Al-Quran, seumur hidupnya orang Kristen semuanya tak suruh bertanya, seumur hidupnya. Dan pesan saya, jangan mentuhankan Yesus, manusia Yesus pakai Bible, jangan. Berhadapan dengan saya kamu. Tata. Sudah semua pakar Islam, ulama Islam, cendekiawan Islam mengatakan Islam itu tidak sempurna. Kamu mau ngomong apa lagi gitu? Hah? Profesor Islam, doktor Islam, semua mengatakan itu Quran tidak, atau Islam itu tidak sempurna. Mau ngomong apa lagi? Apa yang mau kau banggakan lagi? Ingat ya, kalau mau debat dengan tahta itu, tidak usah keluar-keluar curhat, tidak usah langsung pakai dalil kalau berani. Saya menghafal 2 dalil nanti. Dari Bible kamu juga dalam Al-Quran. Kalau mau debat dengan tahta, mau tema Islam, tidak usah debat. Bertanya saja seumur hidupnya. Ya. Buya Sakur aja, Profesor Islam mengatakan Islam itu tidak sempurna dan menyuruh kalian murtad. Nah sekarang kamu mau percaya nggak ikut Buya Sakur atau tidak? Tata. Di mana mengatakan ya, kalau ada mau Buya, mau Ustaz, suruh debat dengan tahta kalau berani. Ya. Ayo, silakan. Suruh. Intinya, orang Kristen itu bisa apa coba? Buya Sakur mau kau debat, itu pergi ke sana pesantrennya. Itu ada nomor kontaknya itu. Ayo. Biar kita tonton dulu seluruh Indonesia. Setemampu apa kamu? Jadi tape kau, Tata. Ditaruh Buya Sakur. Tape. Ajak si Juma. Tapi kalian dua. Sekarang gini loh ya. Kamu mau nyebut siapapun silahkan. Ya. Sekarang siapa yang berani debat dengan saya pakai dalil tentang Yesus? Mau Buya Sakur, mau siapa, silahkan datang ke sini. Wong sekarang kita debat di sini. Ya kita selesaikan di sini coba. Ya ngapain kamu bahas orang-orang yang kita tidak bisa untuk mendatanginya. Nah, kalau kamu pakai orang lain, tidak usah percuma. Ayo selesaikan kita berdua di sini. Ayo debat dengan saya kamu kalau berani. Nah, coba kenapa ya? Orang Kristen itu mau pendeta, mau siapapun paling takut kalau saya ajak debat dengan dalil itu. Kenapa coba? Pasti cuma keluar-keluar, kesurupan, curhat. Langsung pakai dalil. Saya wakil dari Yesus saya. Saya akan meluruskan orang-orang Kristen yang menyesatkan ajaran Yesus. Yang menganggap Yesus adalah Tuhan. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Artinya sudah jelas ya, bahwasanya kan kamu kelompok kadrun lah berarti ya. Kalau Buya Sakur itu kan cerdas ya, jadi kelompok cerdas lah, Islam cerdas. Nah kamu kelompok kadrun gitu ya. Berarti sudah jelas ya, tidak ada yang berani lawan tahta, mau pendeta, mau siapapun, debat pakai dalil, tidak mungkin berani. Itu sudah jelas itu. Siapa yang berani coba? Berapa jumlahnya? Akan saya layani itu. Ayo. Ya udah, jadi jelas ya, kaulah kelompok kadrun. Kadal gurun, nggak tahu apa-apa gitu ya. Cuman patenteng sana sini gitu ya.
Udah dibilang Buya Sakur, murtad, murtad. Mau apa? Coba. Hah? Adi Armando bilang, sholat 5 waktu tidak ada di Quran. Cari itu, nggak ada. Hah? Buya Sakur ngomong yang sebenarnya, ya. Islam tidak sempurna. Lu mau ngapa? Ya aku nggak percaya sama kau lah, orang kadrun gitu kan. Nah, yang cerdas aku percaya. Tadi sudah ku kasih dalil. Kau ini stres kau ya. Udah nyungsep kau bilang disurupakan, tapi yang disurupakan itu kan tidak ditulis namanya. Akhirnya kau ngarang-ngarang. Kau bilang Yudas. Kau ini stres Tata. Lompat-lompat. Jadi jelas sudah ya, tidak ada yang berani satupun di dunia ini, orang Kristen yang berani debat lawan tahta langsung pakai dalil. Jelas ya? Dalil mana kamu Yesaya itu tidak pernah membahas Yesus. Kalau kamu pakai dalil nubuat kayak gitu, nubuat belum tentu Yesus itu. Ya. Nah, sekarang di mana? Bahwa di Yesaya itu Tuhan akan menjelma jadi manusia, ada? Kata Quranmu itu tidak terhubung dengan kitab para nabi, ya. Makanya kau itu tidak tahu tentang Mesias itu. Paham kau nggak? Nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu banyak, ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu Mesias. Paham nggak kau? Ya. Jadi kau ini sebetulnya tidak tahu, tapi sok tahu gitu loh. Yang kau tahu tuh Quranmu. Karena Quranmu itu tidak terhubung dengan kitab para nabi Tata, makanya kau tidak tahu, tapi sok tahu Tata. Apa mau didebatkan kau Tata, ya kan? Quranmu tidak beres, ya kan? Agamamu tidak jelas, ya kan? Kamu seperti ilalang, ya. Kamu harus tergantung ke Bible, ya, untuk keberadaan keyakinanmu, agama Islammu. Gimana coba? Tahu nggak ilalang? Kemana angin? Ke situ dia. Ke timur, angin ke timur dia oleng, ya. Ke barat angin, ya, oleng gitu. Gitulah kalian, ya kan? Nggak jelas Islamnya, ya. Bilang Bible palsu, ya kok ngikut Bible, kok percaya Bible. Ajaran Kristen itu tidak ada terhubung dengan ajaran perjanjian lama, perjanjian baru, gak ada. Kristen itu ajaran pagan, ya. Tahu film Songgokong kamu, menjelma-menjelma gitu ya. Nah, itu ajarannya Kristen itu. Kalau kamu pakai kitab perjanjian lama, perjanjian baru, gak ada. Tuhan mau jadi manusia itu. Loh, kalau Quranku tidak beres, ya tinggal kamu nanya saja. Mau nanya ayat apa kamu? Seumur hidupnya tak suruh bertanya kamu. Ya. Kamu itu cuma bisa keluar-keluar, tidak mungkin berani lawan tahta kamu, ya. Itulah karena Quranmu itu tidak terhubung dengan kitab para nabi. Ya, nubuatan-nubuatan tentang Mesias Yesus itu sudah diberitahu. Ya, dan ketika Yesus datang, dia pun mengakui bahwa dirinya Mesias. Ini kusebutin dalilnya, Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya mau nanya ke kamu ya. Coba kamu carikan pendeta yang berani lawan tahta debat itu. Kalau kamu itu tak kejar gimana pun kamu takut pasti. Ya Tata, saya akan nantang kamu, tidak mungkin. Mustahil itu ya. Kutanya dulu kau, Hud 1 itu betul atau tidak itu? Ayo. Kakek ya. Kalau kamu berani langsung aja ayo ya. Kamu itu penyesat ajaran Yesus. Saya yang meluruskan. Ayo, berani kamu lawan saya.
Mana yang benar? Dalilnya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Berani kamu? Tidak usah tertawa. Kamu nanya apa kamu? Hud 1 gimana? Surat Hud maksudnya. Hah? Saya itu loh. Al-Quran itu per titik, per harokat, per kalimat. Paham saya itu. Ya iyalah, itulah jawab. Ya, surat Hud 1 ayat 1. Kamu kalau berani debat dengan saya, tak kasih tema sama aku ya. Kamu seumur hidupnya bertanya, saya menjawab. Itu pun kamu tidak mungkin berani kamu. Kenapa kok saya itu pakai tema kayak gitu dengan orang Kristen di sini? Karena mustahil orang Kristen itu berani lawan tahta debat itu. Makanya semuanya tak suruh bertanya saja. Baik tentang Yesus menurut Bible, atau apa saja tentang Islam. Tidak ada yang berani itu. Tak suruh bertanya padahal. Ya jawab. Surah Hud ayat 1 itu kamu percaya atau tidak itu? Nah iya, surat Hud itu jelas. Kenapa? Oh, udah jelas di sini ya. Alif Lam Ra. Ya, terus di situ inilah suatu kitab, yaitu Al-Qur'an, yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Maksudnya apa disusun dengan rapi? Tampak pada susunan ayat-ayatnya yang memukau dan keindahan makna-maknanya. Makanya orang tahu, kalau tahu gramatika Arab, tahu bahwa Al-Qur'an itu tersusun gramatika Arabnya luar biasa. Ya, serta dijelaskan secara rinci. Maksudnya apa? Yang kandungannya menjelaskan tentang hukum-hukum, kisah-kisah, dan nasihat-nasihat yang diturunkan dari sisi yang maha bijaksana, yaitu Allah. Nah terus, apa yang kamu tidak paham dalam ayat ini? Ha? Udah, kabur si Tata lagi. Tak, kau itu stres, tak lompat-lompat, Tata. Kau itu stres di grup ini. Kau minta dalil, ku kasih dalil. Dalil yang ku sampaikan tidak kau tanggapi. Kau nantang-nantang orang dengan dalil. Dikasih dalil, kau lompat-lompat. Nah, kau itu stres, Tata. Kau itu bikin malu. Wah, saya tidak peduli kau mengatakan stres atau tidak. Yang penting siapa yang berani lawan tahta debat. Itu loh saya mencari dari tadi. Malah keluar-keluar kamu. Nah, kau bilang tersusun rapi. Kata si Juma nggak tersusun, tidak terstruktur. Quran itu, ayo. Lawanlah si Juma itu. Kulaga kalian dua. Pergi kalian sana. Nah, silakan mau nanya apa lagi? Ayo silakan. Seumur hidupnya. Kau stres, aku lagi debat sama kamu, ya kan? Ku kasih dalil dari tadi, ya, tapi dalil aku tidak kau tanggapi, kau lompat-lompat. Stres. Loh, kamu itu gimana? Sudah tak jelaskan. Yang dimaksud terperinci, tersusun. Kan sudah aku jelaskan. Dengarkan lagi. Ya. Kata-kata terperinci, tersusun. Maksudnya apa? Keindahan lafaz-lafaznya, gramatika Arabnya yang tidak bisa ditiru. Gitu loh. Terus, tentang tersusun maksudnya apa? Terperinci di situ. Maksudnya tentang kisah-kisahnya, hukum-hukum di situ. Kan jelas kan? Nah, makanya kalau kamu nanya apa saja tentang Islam, ya, ada dalilnya itu. Dalil di situ kamu apa? Menjelaskan apa? Orang yang disiksa, kan gitu-gitu kan? Apa? Semua para nabi ya disiksa. Zakaria saja dimutilasi, dibunuh. Mereka pembunuh para nabi-nabi. Nah, berarti nubuat itu banyak. Bukan cuma Yesus. Kalau Yesus malah dia berdoa, takut. Tuhan, tolonglah aku, Tuhan. Aku merintih-rintih, Tuhan, tolonglah. Akhirnya diselamatkan. Nah, terus. Mau bahas apa kamu? Mau bahas Yesus diselamatkan dari penyalipan gitu? Udahlah, nggak usah keluar-keluar, Tata. Tanya dulu si Gurunda itu. Dia sendiri bilang nggak tersusun kok. Tidak terstruktur. Loncat-loncat kok. Quran itu. Loh, kamu itu nanya ngeyel. Coba, yang dimaksud tersusun di situ apa maksudnya? Dengarkan lagi VN ku. Gitu loh. Nah, makanya per kalimat itu dipahami. Yang dikatakan tersusun apa? Terperinci apa? Kan sudah aku jelaskan. Ayo silakan, mau nanya apa lagi? Tata, Zakaria itu tidak dinubuatkan, Tata, ya. Dia memang dibunuh, ya. Yesus Mesias itu sebelum datang itu sudah dinubuatkan, dan kedatangannya itu
apa yang sudah tertulis pada kitab para nabi, nubuatan-nubuatan itu tergenapi pada diri Yesus, Tata. Ya. Bahkan Yesus pun mengatakan secara terang benderang ketika sudah datang, ya, kau ini tidak tahu tak, Quranmu itu, Tata, tidak terhubung dengan kitab para nabi. Makanya kau tidak tahu, tapi so tahu. Nantang-nantang orang pakai dalil. Ku kasih dalil, kau lompat-lompat. Sekarang gini ya, kamu memakai kitabnya orang Israel. Ada nggak Israel itu percaya? Bahwa Tuhan menjelma lalu disalib ada? Andaikan Yesus itu benar-benar disalib, misalnya benar-benar itu ya. Nah, terus apa masalahnya? Bukankah orang Israel itu sering membunuh para nabi? Nah, pertanyaannya, kamu mentuhankan nabi itu loh, gimana ceritanya coba? Hah? Terus kalau kamu pinter, coba. Kalau Yesus itu pinter, ya, dia itu tahu nubuat itu. Kenapa dia melarikan diri? Bahkan dia berdoa, Tuhan, biarlah cawan ini. Tuhan, aku ketakutan. Kenapa coba? Anda nggak dianggap Tuhan, tapi berdoa kepada Tuhan. Mau disalib takut dia. Gimana itu ceritanya? Makanya kamu tuh pakai pikiran itu. Ya, makanya kalau sudah umur tua itu ya gitu. Udah bisa mikir. Mau lawan yang muda seperti saya. Jadi buat mainan kamu. Tata, agama orang Yahudi itu di Israel, Yesus juga di Israel, orang Yahudi, para murid juga orang Yahudi, Tata. Ya, orang Israel itu ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Para muridnya itu juga orang Israel. Ya, ahli-ahli Taurat itu memang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Karena anggapan orang-orang Israel itu bahwa Mesias itu akan datang, akan membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu yang dipahami tentang Mesias oleh ahli-ahli Taurat, ya. Dan juga ahli-ahli Taurat itu melihat bahwa Yesus itu dari keluarga orang sederhana. Paham nggak? Sekarang gini, kalau Yahudi di Israel, Yesus di Israel, coba sekarang tuh Yesus mengenalkan Tuhan itu siapa? Aku nanya ke kamu. Tuhan yang dikenalkan, kan Yesus diutus untuk Israel kan ngomongnya. Oke, Tuhannya Yesus siapa yang dia kenalkan kepada Israel? Sama nggak dengan Tuhannya Musa? Jawab. Udahlah Tata, ya. Si Juma aja bilang tidak tersusun, tidak terstruktur. Quran itu. Udah. Ya, di satu surat aja Al-Baqarah aja macam-macam di situ. Ya kan? Di sapi betina apa ceritanya macam-macam. Ya, campur aduk. Betul kan? Nah, makanya tidak ada konteksnya. Campur aduk gitu ya. Nggak jelas. Oke, ya udah itu aja. Kamu mengatakan Israel itu ada yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak. Oke, percaya sebagai apa? Yesus kan mengatakan dirinya utusan. Wah, itu ratusan ayatnya. Mengatakan dirinya nabi, menyampaikan firman, menerima firman. Ada yang percaya nggak mereka? Ada, Tata. Lu terus Kristen ini siapa? Kau mentuhankan Yesus? Oh, berarti kamu udah menyerah, mau bertanya ke saya, nyerah kamu. Ya sudah. Karena aku udah bilang, siapapun yang mau nanya tentang Al-Quran, seumur hidupnya tak suruh bertanya. Nah, kamu nanya, saya jawab. Terus kamu sudah katanya. Ya sudah. Mau nanya lagi? Saya tunggu. Tuhannya Musa itu Yahweh. Yahweh itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Itu yang tidak dipercayai oleh ahli-ahli Taurat. Beda dengan Tuhanmu. Tata, Tuhanmu itu bukan Tuhan yang disembah oleh Musa. Ya, nggak ada itu orang Israel itu nama Tuhannya itu Tuhan SWT. Nggak ada. Tuhan Israel itu Yahweh. Yahweh itu datang ke dunia mengambil rupa manusia, Tata, sesuai dengan nubuatan kita para nabi. Saya nanya Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Musa kan jelas ya. Yahwah atau Yevhevavhe. Jelas kan? Nah, yang saya tanya, kok Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu Allah gitu loh. Siapa itu Allah itu? Kok kamu ngeles kamu? Saya nanya Tuhannya Yesus siapa? Itu loh. Kalau menurut kamu Tuhannya Musa menjelma jadi manusia, menjadi siapa? Menjadi Yesus.
Kapan Yesus mengatakan, ingat loh, saya ini jelmaan Tuhannya Musa loh. Ada? Hah? Coba ucapan Yesus yang mana? Mencret kamu. Kamu mengatakan Tuhannya Israel Yahweh. Yang saya tanya, Tuhannya Yesus kan Allah, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Ya, hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Gimana itu? Hah, kamu mau mengatakan, Yesus, Tuhannya Israel itu bukan Allah? Yahweh, mau gitu kamu? Ya udah, kamu bertengkar aja sama Yesus sana, ayo. John, kamu tuh kok takut banget kalau lawan saya, John. Padahal kamu tak suruh bertanya seumur hidupnya. Aduh, IQ-nya Kristen itu kalau masalah tentang ajaran Yesus rendah banget. Sampai tak suruh bertanya seumur hidupnya itu. Kok ngeles? Aku sudah jelasin, aku tidak ngeles. Ya, Yahweh itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Yesus dari kecil itu dengan ibunya beribadah di rumah ibadah orang Yahudi, dan Yesus juga mengajar itu di rumah ibadah orang Yahudi. Paham nggak? Yahweh itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Yahweh itu Tuhan yang disembah Musa. Ya, Tuhan yang disembah Muhammad itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah Musa. Tuhan yang disembah dirimu itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah Musa. Ya, paham kok enggak? Itu Tuhan yang baru nongol setelah Muhammad ada. Ya, ketika Muhammad ada, barulah itu muncul Tuhan negeri orang Mekah, ngaku-ngaku pencipta alam semesta. Itu Tuhan yang baru nongol setelah Muhammad ada, Tata. Sudah Tata, ya. Buya Sakur sudah benar, sudah cerdas. Kamu udah ketahuan salah selama ini. Kan sudah jelas dibilang. Kamu penganut, ya kan? Islam yang salah. Itu aja. Buat apa lagi saya berdebat dengan kamu, orang udah kamu salah. Kalau kamu tadi benar seperti Buya Sakur, oke. Kita debat, ya kan? Kita bicara. Tapi kalau kamu yang salah, apa mau didebatkan? Namanya udah salah, jelas gitu kok. Kamu malah curhat, sudah apa? Kamu berani nggak debat dengan saya? Hah? Kalau kamu mau, saya nggak mau nanggepin kamu, ngomong. Nggak, Tata, saya takut gitu loh. Ayo, cepat ngomong. Kalau menurut kamu, Buya siapa itu cerdas, ya sudah, kamu panggil ke sini, suruh debat dengan saya. Ngapain kamu ngomongin orang yang tidak ada? Kecuali kamu bisa panggil dia, suruh debat dengan saya. Mau di Zoom live, ayo. Hah? Gimana? Jangan lupa Ya di situ subscribe aja Iman kamu udah Yakin Channel. ketahuan kalahnya. Gimana sih? Ya kan? Pertanyaannya adalah itu tadi. Kamu pro Buya Sakur atau tidak? Kalau kamu kan ketahuan tadi tidak pro Buya Sakur, berarti ya sudah. Jelas kamu ngerti Islam yang salah. Ya, yang udah sesat. Kan seperti itu. Ngapain lagi dibahas? Debat apa lagi sama orang yang salah? Ibaratnya gini, kamu udah salah, udah salah langkah, salah jalan semua itu. Ngapain lagi diperdebatkan? Ibarat gini loh, saya ketemu orang gila, pikirannya nggak waras. Ngapain saya lawan lagi debat sama orang nggak waras? Begitu maksudnya Tata. Aduh. Malah curhat kamu. Gini loh, sebenarnya kamu itu mau nyuruh aku debat dengan siapa? Hah? Dengan Buya siapa? Panggil ke sini. Dan saya carikan pendeta-pendeta yang berani debat lawan tahta langsung pakai dalil. Carikan, panggil ke sini. Udah, tak usah kemana-mana. Saya lu ada di sini saya. Siapa yang berani lawan saya? Ayo. Ini ku bacakan dalil tak ya, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dunia sebagai terang, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Paham nggak tuh kau ayat itu? Aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, aku lanjutin ke Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Paham nggak?
Itu jelas di situ. Ya, kau itu kan yang kau pelajari Quranmu itu tidak terhubung dengan kitab para nabi, ya, tidak terhubung dengan kitab-kitab yang sebelum Quran. Makanya kau itu ngarang-ngarang, asumsi, sok tahu. Kau tantang orang dengan dalil, itu dulu kasih dalil, ya. Jangan kau menolak-nolak lagi, kau bertobat, ya. Oke? Sekarang gini ya, kalau saya minta ajaran Yesus, ucapan Yesus, kamu pakai Yohanes, oke, tidak apa-apa. Sekarang, barang siapa yang percaya kepadaku, nah, oke, saya akan percaya kepada Yesus. Kan banyak ratusan ayat. Yesus mengatakan aku ini utusannya Allah, namanya utusan menerima firman. Nah, jelas dia menerima. Banyak ayat-ayatnya. Dia seorang nabi, penyampai firman. Nah, sekarang kan saya sudah percaya, berarti saya selamat apa enggak? Kalau kamu enggak tata iman ini sebagai Tuhan, mana ucapan Yesus dia sebagai Tuhan? Namanya Tuhan, ini tidak punya Tuhan. Namanya Tuhan tidak mungkin menerima firman. Kan gitu seharusnya kan? Nah, makanya disitulah kamu mencret kamu ya. Sekarang gini aja ya. Yang namanya Tuhan itu pasti tidak ada yang mengutus. Pasti tidak menerima firman. Pasti tidak akan berdoa kepada Tuhan. Itu namanya Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya nanya ke kamu, jawab dengan jujur. Yesus itu punya Tuhan apa enggak? Jawab. Aku nggak suruh kau berdebat dengan Buya Sakur. Saya hanya mengatakan bahwasanya pikiranmu itu sesat. Seperti yang dikatakan Buya Sakur. Gitu aja. Karena saya tahu siapa yang pintar, siapa yang kadrun. Kalau kamu sendiri tidak sepaham dengan Buya Sakur, tentu ya kamu kadrun, itu aja. Ya, orang yang tidak cerdas, tidak kritis. Nah, kamu kan tidak kritis, tidak cerdas. Ya kan? Kadrun. Ngapain pula harus saya berdebat dengan kamu, gitu aja. Paham, Tata? Orang cerdas udah ngerti, harusnya kamu udah mundur. Tapi karena kamu malu, ya, sama kita sore ini di sini banyak yang dengar, ya kamu, ya, lumayanlah ngoceh. Oke, sekarang kamu tunjukkan di mana sesatnya saya. Ayo, bisa kamu? Nah, kalau kamu mengatakan aku sesat, ya kamu tunjukkan dong. Kalau saya mengatakan kamu sesat, itu banyak dalilnya saya. Apa dalilnya? Kesesatan kamu apa? Kamu mentuhankan manusia yang diutus oleh Allah untuk penyampai firman. Nah, itu jelas itu. Nah, kalau kamu mengatakan saya sesat, coba sesatnya saya di mana? Bisa kamu tunjukkan? Kata Tuhan itu datang ke dunia mengambil rupa manusia, ya. Manusia itu utusan, manusia Kristus itu utusan, ya. Manusia Kristus itu punya misi, ya. Datang ke dunia, Tuhan datang ke dunia mengambil rupa manusia. Manusia itu utusan, ya. Paham nggak? Dia utusan manusia, ya. Yang Tuhan itu apa? Yang di dalam diri manusia Kristus itu yang Tuhan. Maka dikatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Paham nggak? Kau Tuhanmu itu Tuhan yang tidak pernah datang ke dunia. Makanya sampai kapanpun kau itu tidak akan paham dan akan menyangkal terus. Karena di otakmu itu Tuhanmu itu tidak pernah datang ke dunia. Paham kau nggak, Tata? Ya, kau bertobatlah, Tata, ya. Dibaptis, nanti ku baptis kau, Tata. Dah usah kamu keluar-keluar. Di mana ucapan Yesus bahwa Tuhan, akulah Tuhan itu yang menjelma jadi manusia? Ada nggak? Ayo. Kalau Tuhan itu seperti Krishna, jelmaan Dewa Wisnu seperti itu, ya mana ucapan Yesus? Wong Yesus jelas. Dia manusia punya Tuhan. Berdoa semalaman dalam Lukas 6 itu. Nah, sekarang carikan ucapan Yesus bahwa dia jelmaannya Allah. Ayo, silakan. Jadi gitu, Tata. Jadi kan seperti kalian ini kan gampang, kami udah memisah-misahkan gitu loh, ya. Ya, kamu sebenarnya yang cerdas atau yang kadrun, gitu aja, ya. Yang sesat atau yang lurus. Kamu ya tidak aku suruh untuk curhat, ya. Kamu itu saya perintahkan carikan pendeta yang berani lawan saya debat pakai dalil gitu loh. Bisa nggak kamu menemukan itu? Nggak ada, Tata. Ya sudah, nggak usah ngomel-ngomel. Intinya ada yang berani gitu loh. Itu berarti kau itu mengatur Tuhan, ya. Jadi Tuhan kata-katanya mau kau atur. Emangnya kau siapa, Tata?
Tadi ayat itu sudah jelas, ya, itu sudah jelas. Tapi kok maunya kata-kata sesuai dengan keinginanmu, ya. Berarti kau itu mengatur Tuhan. Emang lo siapa, Tata? Tuhan lo itu nggak pernah datang ke dunia. Tuhanmu itu nggak pernah datang ke dunia. Ngomong pun nggak pernah sama Muhammad, Tata. Bertobatlah kau, Tata. Loh, kok mengatur Tuhan? Nah, sekarang kamu kan pengikut Yesus kan? Kata kamu kan? Nah, sekarang mana ucapan Yesus bahwa dia seperti Dewa Wisnu menjelma jadi manusia Krishna? Ada nggak? Kok mengatur? Kecuali Yesus mengatakan, saya ini Tuhan jadi manusia. Enggak, saya tidak percaya, berarti saya ngatur Tuhan. Nah sekarang, yang mengatur Tuhan itu aku atau kamu? Wong saya sudah benar. So, Yesus kamu siapa? Utusan tahta. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Dari mana kamu menerima firman? Dari Tuhanku Allah. Dan saya percaya. Kapan saya ngatur coba? Yang ngatur itu kamu. Yesus mengatakan punya Tuhan, menerima firman, malah kamu tuhankan. Berarti kamu yang ngatur. Ya coba silakan ya. Yang mengatur Tuhan itu siapa? Aku atau kamu? Oke, kalau memang aku yang mengatur, coba kesalahanku tentang Yesus itu apa? Semua yang diucapkan Yesus, saya percaya kok. Ya, baik dalam Al-Quran atau dalam Bible. Nah sekarang kamu yang saya tanyakan, sejak kapan Yesus mengatakan jelmaan Tuhan? Hah? Tuhan menjelma jadi aku, ada nggak? Ayo, mencret kamu. Tata, kau itu maunya Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku, kan gitu. Yang kau mau kan seperti itu. Aku datang menjadi manusia. Kan itu yang kau mau, ya kan? Tetapi yang tertulis pada kitab itu nggak seperti itu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, Tata, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, itu Yohanes 14 ayat 7. Ya, dongokmu itu jangan dipelihara, Tata. Ngerti nggak itu bahasa Indonesianya itu? Paham nggak itu maksudnya di situ? Makanya aku bilang tadi, kau mau ngatur Tuhan. Kata-kata Tuhan itu kau mau atur seperti keinginanmu. Ya, karena Tuhanmu itu tidak pernah datang ke dunia, Tata. Bertobatlah kau, Tak. Ya, Tuhanmu ngomong sama Muhammad aja nggak pernah, Tak. Oke, Tak? Loh, kan Yesus mengatakan gitu juga. Coba, Yesus mengenalkan Tuhan untuk disembah itu siapa? Misal kita mau menyembah Tuhan ya. Tuhan yang mana menurut Yesus? Ayo. Ada nggak Tuhan yang menjelma jadi aku gitu? Nah makanya harus pakai dalil kamu. Jangan mengatur Tuhan gitu loh. Kau itu dongo, Tata. Ya, tadi apa yang sudah aku sampaikan itu dalilnya itu, ya kalau kau tuh cerdas, kau bisa memahami ya makna ya dari kata-kata itu, Tata. Makanya ku bilang, ya dongo kau itu jangan dipelihara, ya. Kau belajarlah bahasa Indonesia lebih baik lagi supaya kau cerdas, ya. Karena Tuhanmu itu tidak pernah datang ke dunia, Tata. Itu sebetulnya di situ. Makanya kau menolak. Walaupun kau minta dalil sudah kujelaskan dan dalil itu sangat jelas. Ya. Gitu loh, Tata. Ya, Tuhanmu itu tidak pernah datang ke dunia, Tata. Ngomong pun nggak pernah sama Muhammad. Itu nggak ada, Tata. Itu Tuhan yang baru nongol. Ya. Sejak Muhammad ada. Itu Tuhan yang baru nongol, Tata, di Mekah. Tobatlah kau, tadi dibaptis ya, kita gua baptis lah. Terbalik, yang haram jadi halal ya. Kami di tempat kami haram, tempat kamu halal.